Sahabat Lapocabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Dan kalau sekiranya Erwin punya ilmu lain untuk mematahkan kekuatan jimat itu dalam hal penglihatan, maka pukulan Erwin bagaimanapun kerasnya tidak akan menimbulkan rasa sakit pada diri Saimin dan Paimin. Tetapi pukulan anak muda itu tadi dirasakan begitu sakit oleh Paimin. Di saat itu sebenarnya ia sudah merasa heran, tetapi ia masih menganggap bahwa rasa sakit itu agaknya hanya disebabkan pukulan yang sangat ampuh dan dilancarkan dengan berbagai kekuatan jampi. Permintaan Erwin untuk jadi harimau nampaknya sia-sia karena ia tidak merasakan datangnya perubahan sebagai pertanda. Kalau ia mempergunakan segenap tenaganya, maka ia dapat membinasakan kedua orang lawannya. Tetapi ia dengan sengaja ingin membuat kedua lawannya menjerit-jerit ketakutan dan ingin pula meninggalkan kesan lain nanti, manakala kedua lawannya telah tewas. Pertarungan itu berjalan agak lama. Kedua pembunuh Atmojo marah dalam hati dan penasaran bukan main. Ilmu apakah digunakan dukun ini? Makanya bisa menahan segala macam serangan dan pukulan. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dalam karir penuh keganasan, pada satu saat mereka akan bertemu lawan setangguh ini. Khusus dalam pembunuhan Atmojo, kedua bersaudara itu tidak menyangka bahwa pembalasan justru datangnya dari seorang Erwin yang diduga hanya dukun hebat, tak lebih daripada itu. Tetapi tiba-tiba Erwin merasa ia akan berubah wujud. Kaki dan tangannya berubah. Kemudian tubuhnya hingga ke batang leher. Lalu terjulur pula ekor berwarna belang. Paimin dan Saimin terkejut bukan kepalang, hanya kepala Erwin yang masih mereka kenal. Selebihnya telah menjadi harimau besar. Geraknya sudah lain. Ampun Gusti, pinta Saimin dan Paimin hampir bersamaan. Mereka masih ingin hidup, walaupun masa hidup mereka telah digunakan untuk merenggut belasan nyawa yang dianggap harus mati karena punya sesuatu yang mereka ingini, harta, tidak peduli banyak atau sedikit. Erwin mendengar tetapi tidak mengindahkan. Ia telah bertekad untuk menghabisi riwayat kedua pembunuh ini, maka itulah yang akan dilaksanakannya. Kami tobat Gusti, mohon Paimin. Beri nyawalah kami bersedia jadi budak Gusti. Kami akan kembalikan uang yang kami rampok dari Pak Atmo. Apa kalian bisa kembalikan nyawa keluarga Atmo? Sindir Erwin sambil bergerak membuat lingkaran. Kalau bisa, akan kubatalkan niatku. Kemudian harimau manusia itu berhenti dan memandang musuhnya seorang demi seorang. Bersiaplah untuk mati, katanya. Jangan Gusti, kami minta ampun. Minta ampunlah di akhirat nanti. Dariku tiada ampun lagi. Erwin mendengus, kemudian mengeluarkan bunyi harimau. Setelah itu ia melompat, kedua tangannya mencekik batang leher Saimin di hadapan saudaranya yang ingin lari, tetapi tak kuat menggerakkan kakinya. Paimin sudah tidak berdaya apapun. Ia berdiri di sana mempersaksikan kematian saudaranya. Dia sendiri merasa seakan-akan sudah tidak punya nyawa lagi. Kini giliranmu, kata Erwin. Mulut pembunuh itu masih bergerak mengatakan ampun, tetapi suaranya tak kedengaran lagi. Erwin menampar kepala Paimin sehingga korbannya itu terjatuh. Setelah itu, kedua kaki depannya digunakan untuk mencakar-cakar muka Paimin, lalu merobek dadanya, sebagaimana dilakukannya terhadap Saimin tadi. Kematian kalian sudah kubalaskan Pak Atmo, kata Erwin pelan-pelan. Para tetangga yang mendengar kegaduhan telah keluar dan berdiri tak jauh dari rumah yang mengeluarkan suara gaduh itu. Tetapi ketika mendengar suara harimau tadi, mereka berlarian masuk rumah masing-masing kembali. Terlalu bodoh untuk menunggu lebih lama di sana. Setelah keadaan sepi, sejumlah orang keluar lagi dan memanggil-manggil nama Saimin dan Paimin.
Tanpa mendapat sahutan apapun, mereka masuk untuk segera melihat dua tubuh menggeletak berlumuran darah. Ada yang terjerit, ada yang diam bagaikan terpukau karena kagetnya. Untunglah masih ada yang ingat untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi yang setelah melakukan pemeriksaan tidak ragu-ragu menarik kesimpulan bahwa pembunuhan ganda ini dilakukan oleh hewan berkuku panjang dan tajam. Mereka lalu teringat pada peristiwa di pabrik kretek, di mana menurut laporan ada manusia yang mendadak jadi harimau, tetapi tidak pernah tampak oleh polisi sehingga mereka menganggap bahwa orang-orang di pabrik itu hanya melihat sesuatu yang dikhayalkan. Paling banter juga penunggu pabrik itu yang rupa-rupanya punya tubuh harimau loreng. Tidak ada seorang pun melihat si pembunuh kalau itu benar-benar harimau. Pun tidak ada yang melihat manusia masuk atau keluar rumah itu. Bukan tidak boleh jadi, si pembunuh mempergunakan senjata berupa kuku harimau yang digunakan membunuh guna menyesatkan kesimpulan polisi. Berita pembunuhan misterius dengan berbagai tanda tanya tak terjawab ini dimuat secara besar-besaran di dalam semua surat kabar. Ketika Hamdani yang disembuhkan Erwin membaca berita itu, ia lantas ingat pada dukun muda kawakan itu, tetapi tidak berani menceritakannya kepada siapapun, takut terjadi sesuatu atas dirinya. Yang amat menarik bagi polisi dan pembaca adalah sepucuk surat yang ditinggalkan Erwin di atas meja. Surat ringkas berbunyi, kedua orang ini yang membunuh almarhum Atmojo sekeluarga. Tidak usah dicari pelaku dari pembalasan ini. Maaf atas permainan hakim sendiri. Kini timbul tanda tanya, kalau yang membunuh itu harimau, mengapa bisa menulis? Ataukah harimau itu piaraan seseorang yang menurut segala perintah majikannya dan melakukan pembunuhan atas Saimin dan Paimin, karena begitulah keinginan pemiliknya. Siapakah yang memiliki harimau di kota ini? Sepanjang tahu mereka, tidak ada. Mengharap anak muda yang luar biasa itu sewaktu-waktu bisa amat berguna baginya, maka Hamdani ingin berbuat kebajikan padanya. Ketika hendak mengobatinya tempo hari, Erwin pernah mengatakan bahwa ia datang ke kota itu bukan untuk jadi dukun, tetapi ingin mendapat pekerjaan. Seorang utusan dikirim menemui Erwin yang bersama penjemputnya itu lalu pergi ke rumah Hamdani. Orang dari Mandailing itu diterima tak kurang oleh Hamdani dan istrinya sendiri di ruang tamu yang megah. Sepanjang ingatannya, baru sekali itulah ia melihat rumah yang dilengkapi dan dihias begitu bagus. Dia orang kecil, hanya satu, Erwin yang bagi kebanyakan manusia sama sekali tidak punya arti apa-apa. Itulah sebabnya mengapa dunia orang kaya sangat asing baginya. Tidak ada jalan dan sebab baginya untuk sampai ke rumah orang-orang kaya. Hamdani dan Ivon ramah sekali. Bagi Hamdani, jelas sebabnya. Ialah yang telah menyembuhkan. Kalau tidak ada Erwin, barangkali istrinya sampai saat itu masih saja perawan atau telah meninggalkannya karena jengkel atau putus asa. Ivon pun senang sekali melihat anak muda yang sederhana itu, bukan terutama karena ia telah menyembuhkan suaminya, tetapi karena sesuatu yang lain pada wajah dan pembawaan Erwin. Dia tidak dapat mengatakan apa, pokoknya ia senang. Ivon segera saja mengatakan senang kalau Erwin mau memenuhi ajakan suaminya untuk bekerja di kantornya. Ditambahkannya, kalau Erwin bisa dan mau mengemudikan mobil, lebih baik bekerja untuk keperluan rumah saja, Mas. Begitulah, 2 hari kemudian, dukun muda itu telah menjadi sopir di rumah Hamdani. Orang kaya ini senang atas kesediaan Erwin dan ia langsung menaruh kepercayaan padanya. Orang yang punya ilmu dan kemampuan begitu pasti seorang yang baik dan tidak menyukai penyelewengan apapun. Tetapi lebih dari Hamdani, istrinya yang paling gembira. Ia telah simpati pada anak muda itu dan kini ia bisa selalu memandangnya. Dalam hati Hamdani menilai
Erwin bukan hanya sebagai pegawai, tetapi juga sebagai dokter tradisional dan sekaligus bodyguard terselubung yang lebih ampuh dari pegawai manapun juga. Dia yakin tidak ada orang yang melebihi kehebatan Erwin. Perhatian istri Hamdani, Ivon, pada sopir itu kian lama kian besar. Pada Hamdani boleh dikata sudah ada semua-muanya yang kiranya jadi idaman wanita. Banyak sekali kelebihan Hamdani sebagai manusia dibandingkan dengan si Erwin. Tetapi bagi Ivon, toh ada kelebihan yang tampak oleh matanya pada Erwin yang tidak ada pada suaminya. Apa yang dilihat oleh matanya? Kegantengan. Hamdani juga ganteng. Usia, Hamdani belum dapat dikatakan sudah tua. Erwin sendiri tidak mengetahui bahwa majikannya Ivon kian hari tambah suka padanya dan akhirnya menginginkan dirinya. Dalam perkataan ingin tercakup begitu banyak, bahkan tercakup segala-galanya. Kalau pada mulanya ia saban bepergian dengan Erwin sebagai sopir duduk di belakang, maka kini Ivon duduk di samping Erwin. Katanya supaya lebih enak ngobrolnya. Pintar juga cari dalih. Tidakkah lebih baik ibu duduk di belakang? Tanya Erwin pada suatu ketika. Mengapa begitu? Saya tidak pantas duduk berdampingan dengan ibu. Kalau bapak merasa kurang senang karena ketidakpantasan dan tidak biasa dilakukan majikan. Bagi kami, kau bukan sopir, dan kami bukan menganggap diri sebagai majikan. Kau adalah sahabat, bahkan pelindung, kata Ivon. Erwin tertawa kecil. Kadang-kadang Tuhan membantu saya menyembuhkan orang sakit. Hanya itu, sama sekali bukan pelindung. Saya tidak punya apa-apa, Ibu Ivon.